Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yampi, para petani dan pelaku agribisnis, kembali lagi di Fokus Yampi dalam program Ngopi bareng MJH, ngobrol santai seputar pembangunan Indonesia bersama Muhammad Jafar Hapsah. Kali ini kita akan membahas tentang bisnis kambing, bisnis peternakan kambing. Pemirsa, ya, kambing kita semua sangat familiar, ya. Kambing itu, ya, kita selalu melihat juga setiap saat, dan yang paling, ya, familiar dengan kita adalah bagaimana produk-produk kambing itu kita konsumsi, ya. Itu yang selalu kita. Oleh karena itu, dan kambing itu juga, makanan dari kambing itu terasa di benak kita adalah memberikan energi yang lebih besar, ya, sebagai jenis makanan. Pemirsa, peternak kambing adalah usaha yang mudah untuk dimulai, mudah dilaksanakan, dan itu cocok untuk pengusaha-pengusaha pemula, ya, karena juga tidak susah untuk melaksanakan. Jaga menggunakan misalnya lahan sempit, kemudian bisa kita membuat kandangnya dengan peralatan-peralatan atau dengan bahan-bahan yang relatif terjangkau, mudah. Bisa dibuat dari bambu, bisa dibuat dari kayu yang permanen, bisa dikombinasi dengan tembok, ya, dengan. Nah, itu bisa dilakukan dan relatif lahannya terbatas, ya. Nah, kambing dipelihara, ya, untuk dikonsumsi dagingnya, ya, dan untuk menghasilkan susu, namanya susu kambing. Ya, baik tadi daging daripada kambing itu yang merupakan makanan yang bergizi, ya, yang image-nya dia memberikan energi yang lebih besar dibanding dengan daging-daging biasa. Nah, begitu pula kita produknya susu, ya kan. Untuk kuliner seperti sate kambing, ya. Jadi untuk kegunaannya untuk kuliner itu, ya, kita populer dengan sate kambing, ya. Kemudian kambing guling, ya, sop kambing, gulai kambing, tengkleng kambing, ya, dan kemudian, ya, juga dibutuhkan untuk acara-acara atau upacara religius, ya, yaitu ada akikah bagi anak yang dilahirkan, ada waktu tertentu harus di akikah. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan cukup 1 minimal tentunya bahasanya. Nah, kemudian kurban, karena kita ada namanya Idul Kurban, dan pada waktu Idul Kurban itu kita diwajibkan atau disarankan untuk berkurban, dan kurbannya itu adalah, ya, hewan-hewan sembelihan seperti sapi, ya, tentunya kambing, ya, di dalam dan begitu pula kita ketahui walaupun tidak dilaksanakan di kita, yaitu ada dam, ya, dalam ibadah haji itu dibayarnya, ya, menggunakan kambing. Nah, itu makanya ada perjuangan dari pemerintah Indonesia, sekui Kementerian Agama, ya, sekarang Kementerian Haji, tentunya bagaimana kalau dam peserta haji dari Indonesia itu diwujudkan, dilaksanakan di Indonesia. Wah, ini lebih menarik lagi, ada segmen pasar yang lebih besar lagi. Usaha kambing menonjol karena modalnya juga relatif ringan, ya. Produksinya cepat, ya, cepat, prosesnya dan menghasilkan cepat, dan pasar lokal cukup stabil, ya. Captive marketnya tersedia, demand-nya tersedia, ya, dan itu sudah demand atau permintaan yang tetap ada sejumlah tertentu, dan juga ada musim-musim atau season di mana permintaan akan kambing itu meningkat, misalnya pada waktu Lebaran Idul Adha itu. Nah, sebagian besar usaha kambing itu di Indonesia dikelola oleh peternak kecil,
smallholders. Ya. Skala industri terpusat relatif kecil. Ya. Jadi skala ekonominya, peternaknya ya masuk kategori, ya kita kategorikan bahwa skala kecil. Artinya kita bisa melaksanakan dengan cukup ya modal yang tidak terlalu tinggi, kemudian infrastrukturnya ya tidak terlalu besar, ya begitu pula juga waktunya kita ya tidak terlalu banyak untuk relatif ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain untuk bagaimana memelihara kambing itu. Nah kita tahu juga ya Bapak dan peserta sekalian, dari para petani, dari para peternak ya. Nah, bahwa produk turunan daging ya susu turunannya daripada daging, daripada kambing tersebut yang kita gunakan yaitu daging ya, kemudian susu ya, susu kambing, kemudian kulitnya disamak ya untuk dibuat pakaian, jaket-jaket ya. Kemudian tentu juga untuk membuat alat-alat musik yang disebut gendang atau genderan itu ya dari kulit kambing yang bagus ya, itu beduk-beduk ya dari kambing ya, dan juga kotorannya sudah pasti merupakan materi pupuk yang sungguh-sungguh mengandung unsur-unsur yang mempercepat pembesaran daripada tanaman. Pemirsa, jumlah kambing ternak di Indonesia itu 2024 saja misalnya itu mencapai 15 sampai 16 juta ekor. Ya. Jadi ini lumayan banyaknya, dan sekitar 95% kambing itu dipelihara dengan smallholders ya, oleh peternak kecil ya. Sehingga dinamika produksi sangat tergantung pada praktik peternak skala kecil. Ya. Nah, produksi daging Indonesia 5 tahun terakhir, maksudnya adalah bagaimana perkembangan produk dagingnya. Ya, 2021 itu mencapai 60.000 ton. Ya. Nah, kemudian 22 tahun 2022 60,7 ribu ton. Ya. Kemudian 2023 61.000 ton, kemudian 2024 mencapai 56,8 ya, dan 2025 ini 63.000 ton. Nilai ekonomi kambing mencapai per tahun itu 30 sampai 40 triliun per tahun. Itu bisa dibayangkan putarannya ya daripada bisnis daripada kambing ini. Kambing juga ya sebenarnya per ekor itu kan terjangkau ya, terjangkau harganya ya bisa 2,5 sampai 3 juta per ekor. Nah, di mana, provinsi mana itu sentra-sentra produk kambing ya? Nah, provinsi dengan populasi kambing terbesar itu ya di Jawa Timur, ya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung ya. Ini yang utama tentunya. Kemudian Jawa Timur sendiri tercatat ya sebagai provinsi penyumbang populasi kambing terbesar ya. Nah, bagaimana sistem usaha kambing dan jenis kambing di Indonesia yang diternakkan, yang dipelihara ya. Yang populer itu ya yang banyak dipelihara yaitu kambing kacang. Ini paling merakyat, tubuhnya kecil ya, adaptif, cepat berkembang biak. Andalan peternak rakyat ini mudah diternakkan ya, dan juga sepertinya ya jinak itu ya, kita gemes aja ya bermain-main dengan kambing kacang ini. Nah, kambing Jawa ya, kambing Jawa Randu biasa dipopulernya kambing Jawa Randu, hasil silang kacang etawa ya, kemudian ukurannya sedang, multifungsi, daging dan susu. Ya. Jadi dia menghasilkan daging dan susu. Nah, tadi kalau kambing kacang ya relatif hanya pedaging ya. Nah, kemudian yang juga banyak dipelihara itu kambing peternakan etawa ya. Nah, primadona lokal, produksi susu bagus, tumbuh besar, nilai ekonomi tinggi.
Nah, ini juga ya Pak Prabowo dulu selaku Ketua HKTI sangat-sangat menganjurkan peternakan kambing dengan etawa, kambing etawa ini. Ya, kambing merika, ya Sulsel, ya, bukan merika sebenarnya, ya dibacanya juga merica, ya, asli Sulawesi Selatan, lincah, tahan lingkungan kering, dagingnya digemari lokal. Jadi marica itu kan alat dapur, ya, alat dapur yang kemudian itu nyahok itu apa namanya aromanya, ya. Jadi sehingga kambing itu dibawanya dengan nama seperti itu. Nah, kambing gembrong Bali, konik dengan bulu panjang, populasinya langka, lebih konservasi daripada produk-produk massal, ya. Nah, kalau kulitnya panjang, bulunya panjang ini ya seperti domba sebetulnya, ya. Nah, tapi belum ada informasi bahwa dari rambutnya, ya, dari bulunya panjang ini apakah dibuat wool seperti domba, ya. Nah, kemudian etawa Jamnapari, ya, asalnya India, posturnya besar, basis pengembangan kambing perah di Indonesia. Jadi ini kambing perah, Mbak, ya. Kemudian kambing bur, juara daging, ya, dari Afrika Selatan, pertumbuhannya cepat, berkas tebal, karkas tebal, favorit feedlot, ya, feedlotnya. Nah, kambing aglo Nubian, daging, susu, ciri telinga panjang menjuntai itu. Yang lucu kalau kita lihatan itu, dia telinganya yang gondrong, bukan bulunya yang gondrong. Kambing Alpin, yaitu kambing perah dari Eropa, tentunya asalnya, susunya stabil, butuh lingkungan yang relatif sejuk, kali dia dari subtropis. Nah, apa saja jenis daripada bisnis kita di peternakan kambing ini? Kita menjadi pembibitan, ya, breeding. Usaha ternak kambing yang bertujuan menghasilkan bibit unggul. Fokus pada produksi, seleksi induk dan pejantan. Cocok untuk jangka menengah panjang dengan nilai jual per ekor relatif tinggi. Karena adalah bibit, ya. Jadi bibit, maka tentunya nilai jualnya relatif tinggi, ya. Dan kita hanya menyiapkan karena daripada bibit-bibit ini nanti yang kita jual, kemudian dilanjutkan oleh peternak, ya. Nah, kemudian fattening, penggemukan, fattening, penggemukan, ya. Jadi ini banyak mencontoh bagaimana bisnis sapi, ya. Hanya kita mengusahakan dalam pembibitan dan penggemukan. Makanya tadi kita bisa beli bibitnya juga bisa mulai kecil sekali dan juga bibit yang besar sudah relatif besar karena kita dalam jangka waktu tertentu menggemukkan, berarti kan dengan waktu, dengan berjalannya waktu, kemudian kita berikan makanan yang sungguh-sungguh berkualitas, ya, dan sehingga dagingnya bertumbuh menjadi kambing yang gemuk, yang sehat, sehingga nilainya kita biasa selalu istilahnya penggemukan, ya toh. Nah, kemudian kita jual itu. Kemudian perah susunya, usaha produksi susu kambing tentunya membutuhkan manajemen pakan, kesehatan dan pasar yang jelas karena susu harus segera dijual dan diolah, ya. Nah, tentunya ini. Nah, semuanya kalau seperti ini, ya memang kalau kita susu tentunya memelihara kambingnya dengan baik, kemudian memerah susunya. Beda kan tadi kalau kambingnya kita pelihara dengan baik sampai waktunya ya kita langsung jual kan. Nah, kalau ini kambingnya kemudian kita ambil perah susunya. Berarti ada manajemen yang sungguh-sungguh lebih intensif lagi kita laksanakan agar supaya kita memperoleh produk susu dengan kualitas, dengan kuantitas yang baik dan lebih banyak. Ya. Nah, bagaimana hilirisasi? Ya, kalau hilirisasinya tadi ya seperti yang kita sudah kemukakan kegunaannya daripada daging kambing itu. Permintaan daging kambing bersifat seasonal. Artinya juga permintaannya maksudnya di sini adalah
bagaimana ada waktu-waktu tertentu, ada musim tertentu yang permintaan akan kambing itu cukup tinggi ya. Nah, tuh tentunya di Idul Adha itu ya. Nah, kalau di Idul Adha, kalau di Mekah juga Idul Adha itu ada pada musim haji. Karena musim haji kan kita beridul adha di pada musim haji toh. Haji. Nah, kemudian produk bernilai tambah ya bisa didapat melalui hilirisasi susu kambing kemasan, olahan daging ya. Daging tadi karena daging itu diolah, dimasak dengan kari kambing, kemudian dengan kari kambing, kemudian nasi kebuli kan populer itu ya. Nah, kemudian juga dibuat sate ya, kemudian dibuat abon, kemudian dibuat sosis ya. Intinya kalau daging ini ya menjadi bahan makanan ya, sungguh-sungguh adalah makanan yang enak ya, bergizi dan vitalitasnya tinggi. Nah, kemudian susu kambing pasarnya ya semakin diminati. Ya, artinya konsumsi susu kambing ini ya juga ada image-nya bahwa dia lebih bergizi gitu ya, lebih bergizi, lebih enak disantap itu susu kambing ya. Nah, jadi kita punya peluang untuk bagaimana mengembangkan susu. Nah, jadi terutama juga dengan adanya program makanan bergizi gratis oleh pemerintah. Nah, sungguh-sungguh memerlukan susu dan tentunya susu kambing mudah-mudahan harganya bisa terjangkau dengan ketersediaan dana untuk konsumsi tersebut. Nah, hilirisasi daging perlu ready to, kemudian daging beku ya ready to cook itu jadi siap untuk masak. Tentunya biasa juga melalui daging beku ya. Kemudian disosis, kemudian juga ya dengan pasar, baik di pasar tradisional, di supermarket atau bukan supermarket, maksudnya di mall, kemudian pasar-pasar, kemudian sekarang pemasaran dengan online ya. Pengembangan koperasi peternakan skala menengah. Nah, tentu sangat-sangat diharapkan bahwa peternak ini berkoperasi. Dengan berkoperasinya ya dapat memperoleh nilai tambah dari bersama-sama ya, jadi bukan beternak dalam bukan saja kita sendiri-sendiri beternak kambing, tetapi kita berbentuk usaha peternakan kambing ya. Jadi bisnis peternakan kambing, maka bentuk bisnisnya itu di dalam koperasi. Dengan koperasi itu berarti kita bisa menjual, kita punya ternak itu bisa menjualnya, koperasi yang menjualkan bisa sudah pasti pasarnya dan juga lebih menguntungkan, dan juga infrastruktur sarananya kita bisa membeli di koperasi kita sendiri ya. Kemudian tentu dengan koperasi ada nilai tambah yang dikelola secara kelembagaan itu yang kembali dibagikan kepada peternak. Oleh karena itu ini sungguh-sungguh anjuran sekarang bahwa sungguh-sungguh peternak ya kambing itu bersatu dengan sejumlah tertentu ya dalam bentuk koperasi ya. Jadi beberapa koperasi di suatu tempat itu ya dalam lingkungan-lingkungan yang terjangkau ya skalanya ya, dengan demikian ada berbentuk koperasi. Jadi peternak kambing yang bersama-sama peternak kambing yang lainnya membuat bentuk usaha yang disebut koperasi. Nah, kenapa memang ini Bapak-bapak sekalian, bagaimana kita bisa membayangkan bagaimana sih memang tantangan daripada peternakan kambing ini ya. Nah,
Itu biasa harga pakan yang fluktuatif ya. Sebenarnya ya kita peternak itu bisa menyiapkan makanan tentunya yang berupa rumput dan daunan, tetapi tetap juga makanan-makanan yang vitamin dan lain-lain, makanan-makanan olahan yang untuk kambing sendiri itu tentunya dengan harga-harga tertentu. Nah, kesehatan hewan ini menjadi kunci ya, manajemen penyakit, vaksinasi ya, jadi sungguh-sungguh harus sanitasi, kemudian menghindari daripada penyakit-penyakit, kemudian yang kedua vaksinasi atau obat-obat bagaimana menyembuhkan kalau sakit daripada ternak kita. Kemudian peternak ya, peternak sama terjadi di petani ya, petani itu adalah generasi-generasi muda ya, tidak banyak, kurang berminat untuk menjadi generasi muda peternak kambing ya. Padahal sebenarnya dengan beternak kambing itu tadi adalah ya, kami sarankan tentunya kan tantangan jadi agar supaya ya milenial ya berbisnis awalnya justru beternak kambing ini, karena relatif itu adalah skala ekonominya kecil, tidak besar, kemudian infrastrukturnya juga terjangkau, kemudian pemodalannya juga tidak banyak dan cepat menghasilkan ya. Nah, ini generasi muda tidak berminat, tidak memahami seperti ini daripada peluang-peluang ini. Nah, saya membaca di publikasi ada sarjana peternakan dari Wonosobo itu, saya tidak salah, alumni Gajah Mada, ya beternak dan kandangnya itu seperti ya sama, malah lebih rapi, ada lebih rapi dari beberapa rumah itu rumah dari masyarakat itu kandangnya itu dibuat dari kayu dan bagus sekali, kayaknya rumah tinggal itu. Nah, ternyata rumah tinggal daripada kambing itu. Nah, ini bisa dicontoh, adik-adik bisa mencontohnya yang generasi. Nah, keterbatasan akses pembiakan berkualitas bibit unjukan ya seperti itu. Akses modal juga harus lebih ditingkatkan. Sebenarnya kontinuitasnya dan volume yang selalu harus terjaga dengan baik, dan pemerintah hadir di dalam hal ini untuk bagaimana menjaga dan memastikan kepastian pasar itu selalu terjangkau dan harga yang terjaga. Nah, oleh karena itu perkuat pembibitan lokal ya, dan program inseminasi buatan terarah untuk meningkatkan kualitas kambing ya. Itu harus ya, ini tentunya bantuan peternakan Direktorat Jenderal Peternakan ini, Kementerian Pertanian sangat-sangat ya semakin ditingkatkan ya. Kembangkan koperasi peternak dan kemitraan dengan pelaku hilir. Jadi dengan berkoperasi, makanya tadi ditanjurkan bagaimana berkoperasi. Dengan berkoperasi tadi bersama dengan memperbesar skala ekonomi daripada bisnis tersebut, maka dengan berkoperasi ya dapat sarana produksinya dibeli di koperasi, pemasarannya koperasi yang memasarkan, dan dari situ ada nilai tambah yang terjadi dan sehingga bisa kita mendapatkan. Begitu pula dengan koperasi baru bagus bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga ya, lembaga-lembaga hilirisasinya, lembaga-lembaga dari lembaga-lembaga yang terkait dengan peternak-ternak ya. Misalnya sudah bisa kolaborasi dengan asosiasi makanan kambing ya, sehingga itu lebih mudah bisnisnya, lebih mudah dilaksanakan. Kemudian tentunya dengan juga berkoperasi tadi lebih mudah sama-sama mempromosikan ya, tidak lagi mempromosikan daripada bagaimana kambing itu ya enak dimakan, mempunyai gizi, kemudian bagaimana
beternak kambing itu lebih menguntungkan. Nah, dengan lembaga tadi, dengan koperasi itu bagus sekali wadah-wadah ini. Daripada Anda memprogramkan sendiri-sendiri, gimana dong? Ya, mungkin itu hanya mengharapkan dari mulut ke mulut saja itu iklannya ya. Nah, mungkin program pelatihan peternakan untuk generasi peternak muda terutama dan generasi tua. Jadi pelatihan itu untuk senantiasa menambah kemampuan daripada peternak itu, dan semakin dia bisa menjadi peternak pengusaha kambing yang lebih mampu yang menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu pelatihan sangat diperlukan, dan harapannya juga tentunya, dan ini sudah dilaksanakan keberadaan pemerintah di dalam hal ini. Pemirsa, ya closingnya begini ya, kata kuncinya, kesimpulannya, bisnis peternakan kambing itu cukup menjanjikan, cukup menggembirakan. Oleh karena itu menguntungkan, skalanya skala kecil, infrastrukturnya sudah tersedia dengan baik. Berarti dengan beternak daripada kambing ini prospektif dapat menguntungkan ya, baik untuk dijual ya, untuk juga kita konsumsi langsung ya, apalagi. Nah, oleh karena itu bisnis peternakan kambing tersebut kita semua wujudkan, dan juga para peternak itu ini bergabunglah di dalam bisnis yang di sini misalnya taruh disebut koperasi ya, agar supaya lebih mudah ya beternaknya, lebih mudah menjualnya, dan lebih mudah memperoleh sarana produksinya ya di koperasinya, dan juga ada nilai tambah dari lembaga yang dibuat tadi itu, ada lagi nilai tambah yang diperoleh dari peternakan. Pada sahabat-sahabat pemula yang baru beternak kambing, begitu pula saudara-saudara yang mempunyai keinginan beternak kambing, dan saudara-saudara yang sudah beternak kambing ya, dan mudah-mudahan informasi ini dapat menambah wawasan kita semua ya, agar supaya justru kita sungguh-sungguh beternak kambing ya, berbisnis kambing lebih profesional, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada kita dan kepada masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.